Halo guys, karena banyak banget nih yang request untuk aku share pengalaman mengikuti tes CPNS. Nah, kali ini aku bakalan bagi-bagi sedikit tips, trik, dan juga ya curhat-curhat gitu deh waktu aku ikut tes CPNS di Kementerian Perdagangan tahun 2019. Ya, aku ikut CPNS di tahun 2019 sampai sekarang 2021 itu baru masuk di Kemendak. Karena apa? Karena aku itu angkatan pertama waktu pandemi. Jadi tahap-tahapannya itu mundur jauh banget dari jadwal yang pertama. Nah, kenapa sih aku mau masuk di CPNS ini? Yang pertama itu karena apa ya, orang tua di Indonesia tuh kayaknya hampir semua nyuruh anaknya masuk di CPNS, di PNS maksud aku ya. Dan ya udah, dari dulu itu orang tua aku kebetulan eh, kayak mendorong aku supaya cobain deh ikut CPNS gitu. Aku ikut CPNS yang pertama kali itu di Kementerian Hukum dan HAM waktu aku lulus dari SMA tahun 2012. Nah, itu tuh aku ikut sampai tes fisik sampai semuanya gagal di kalau dulu kan masih belum CAT ya, masih yang tertulis gitu. Nah, aku gagal di tes tertulisnya. Oke, setelah itu aku lanjut kuliah di UPN Jogja, jurusan HI. Kemudian setelah berjalannya waktu, ada tuh setiap tahun kan ada rekrutmen lagi. Nah, aku sama orang tua tetap aja disuruh untuk ikut. Ya udah, aku ikut aja. Ikut daftar lagi nih Kemenkumham lagi karena pakai ijazah SMA kan. Jadi ya udah daftar di Kemenkumham lagi. Setelah itu uh, berjalannya waktu lagi aku udah enak nih kuliah, ya udah akhirnya kuliah sampailah aku lulus di tahun 2016. Nah itu tuh aku cari kerja, apply sana sini semuanya, nanti bakalan aku share deh beberapa yang aku lamar. Itu banyak banget sampai aku hampir setiap hari itu ada aja tes untuk masuk ke pekerjaan gitu, maksudnya melamar kerja, sorry. Nah itu tuh aku biasanya ditemenin sama ibuku atau nggak aku sendiri pergi sendiri. Ya udah sampai aku hafal aja tahap-tahap seleksi di berbagai macam perusahaan, dari psikotes lah atau wawancara interview lah, FGD dan lain sebagainya. Itu sampai ya ampun aku nggak ngerti, tak terhitung berapa banyaknya. Namanya perjuangan ya untuk mencari kerja gitu. Terus lanjut aku eh, kerja dikenalin sama temennya ibu aku di Semarang. Ya dia punya perusahaan sendiri, perusahaan keluarga di bidang distributor alat-alat kesehatan. Nah di situ aku mulai kerja yang beneran kerja, maksudnya sebagai karyawan, karena sebelum-sebelumnya itu aku cuma freelance aja lah gitu. Terus ya udah kerja di situ, tapi di situ aku juga uh, info juga bahwa ini aku sambil cari kerja yang beneran gitu, karena aku tuh pengennya emang kerja di Jakarta. Dalam hatiku kecil itu pengen banget kerja di Jakarta, atau ya seenggaknya tuh aku nggak mau gitu balik lagi misalnya ke Cilacap gitu, karena kota aku kan aslinya dari Cilacap. Nah aku tuh pengen keluar dulu karena aku pikir ya udah masih muda, aku pengen uh, melihat lebih luas lagi. Terus aku pengen sih sebenarnya lanjutin sekolah, tapi aku pikir lagi ya udah deh nanti aja karena sekolah kan bisa kapan aja gitu maksudnya. Jadi ya udah aku kerja. Dan selama aku kerja di Semarang itu aku juga lamar-lamar kerja di berbagai macam perusahaan. Pokoknya aku cobain sampai bolak-balik ke Jogja, ke mana yang ada panggilan aku ikutin. Nah, dapatlah aku satu perusahaan itu namanya PT Geraha Inti Jaya Julong Group. Nah, di situ mereka membutuhkan membuka lowongan, maksud aku manajemen tren yang bahasa. Jadi ibaratnya kayak kita bakalan mau disekolahin bahasa Mandarin saat itu, dikirim ke China untuk belajar bahasa Mandarin selama setahun. Nah, aku daftar itu, terus prosesnya tuh juga lama, lumayan panjang banget. Setelah itu tuh aku gak jadi, ternyata di apa manajemen tren yang bahasa itu dialihkan ke
mau disekolahin untuk ambil master di Tianjin University. Nah, karena aku beda, nggak linear gitu, karena aku sebelumnya HI, terus mau ambil MBA, mana aku nggak punya pengalaman sama sekali, tapi aku tetap aja ikutin apa sih tahapan-tahapannya untuk seleksi itu, sampai interview sampai ke owner di Julong, sampai interview dari profesor dari Tianjinnya, dibantu sama ada karyawan, ada di Julong itu yang untuk translate. Karena aku kan nggak bisa bahasa Mandarin, tapi kebetulan waktu tes itu aku udah ikut les bahasa Mandarin di Sanata Dharma Jogja, cuma 3 bulan kalau nggak salah, atau berapa lama gitu, nggak lama banget sih. Ya udah, cuma tahu-tahu aja dasarnya gitu. Terus habis itu aku nggak lolos nih di Tianjin University-nya. Terus ditawarin lah, mau kerja nggak, ambil posisi di apa di Julong gitu. Terus aku tanya posisi apa aja, akhirnya aku pilih di purchasing department. Karena aku pikir, oh ya udah, aku suka jualan, aku suka ya suka jualan aja gitu, kayaknya purchasing itu aku lebih suka aja gitu, nggak mikir sampai yang gimana sih itu purchasing apa, itu bener-bener aku nggak ngerti, kayak awam aja di perusahaan itu juga. Terus aku juga baru ngeh juga itu perusahaan kelapa sawit. Terus ya udah, berjalannya waktu ternyata keluarga aku nggak mau, terutama bapakku sih, bapakku nggak mau kalau aku ke Jakarta, karena beliau tahu lah ya kalau di Jakarta itu gimana, karena dulu beliau juga pernah tinggal di Jakarta, cari kerjaan yang gimana dan lain sebagainya. Terus kita nego-nego, diskusi sama keluarga, akunya juga ngotot, aku pengen daripada di rumah gitu loh, aku nggak ada ngapa-ngapain. Ya walaupun aku memang tadinya mau usaha bisnis, tapi kan aku belum punya modal yang besar, maksudnya yang dibutuhkan gitu, dan aku emang pengen kerja juga. Akhirnya ya udah, aku berangkat ke Jakarta, masuklah ke Julong Group itu, bekerja di situ di purchasing departemen. Awal-awal sampai terakhir itu, aduh, bener-bener pengalaman yang sangat-sangat berharga buat aku. Seneng banget, seneng, sedih, marah, pokoknya semuanya ada di situ. Banyak teman, terus tahu budaya-budaya Cina juga gimananya. Nah, tapi waktu awal aku masuk di Julong itu aku masih disuruh ikut tes CPNS sama orang tua, karena kan di tahun 2019 itu ada pembukaan lowongan CPNS. Nah, aku itu tadinya nggak mau ikut karena ya udah, karena aku udah kerja kan, jadi ya udah nggak mau ah. Tapi orang tua ngotot, pengen cobain aja, cobain gitu. Karena waktu tahun 2018 ada pembukaan itu aku udah nggak ikut, aku nggak mau ikut CPNS lagi, aku nggak mau jadi PNS gitu. Terus habis itu ya udah, aku daftar deh 2019 itu, aku daftar, aku cari nih. Nah, ini nih, kenapa kalian mau daftar ke CPNS? Ini salah satu apa ya, niatan dan juga uh, sebagai penyemangat lah ibaratnya. Terus tujuannya apa, mau jadi PNS, apa kalian mau tahu karena orang tua, atau karena emang diri sendiri, atau ya apapun itu alasannya, kalian harus tentuin dari sekarang, dan kalian harus bener-bener kayak ya udah, ini patokin, oh ini nih tujuan aku mau daftar CPNS. Kalian bisa berusaha, berdoa di satu titik tujuan itu. Kemudian aku daftar di SSCN dulu kan ya. Terus aku daftar, nah bingung nih, banyak banget lowongannya, instansinya banyak banget, mana aku nggak terlalu tahu kan ya tentang instansi-instansi di Indonesia, tentang PNS aku tuh kurang tahu gitu. Nah, aku cari-cari hubungan internasional mana nih gitu kan. Oh, ada nih di Kemendak gitu. Kemendak, kenapa coba aku pilih Kemendak? Ya karena aku pikir aku itu kerja di purchasing, di kelapa sawit, terus suka jualan. Aku mikirnya gitu doang, kayak ya udahlah ya Kemendak aja, karena sama gitu, sama basicnya aku, latar belakangku. Aku daftar aja deh di Kemendak gitu.
Dan kebetulan aku itu daftar yang emang posisinya lagi butuh banyak gitu. Karena emang aku nggak mau. Nah ini salah satunya yang harus kalian pahamin ya. Jangan, ya oke lah kalau kalian bener-bener yakin gitu kalau bakalan mau lolos. Aku tuh pilih yang bukan cuma dibuka lowongannya satu doang, satu orang, kan ada kan ya, cuma dibuka tuh satu orang doang dari sekian banyak orang yang daftar. Aku tuh pilih yang waktu itu kayaknya ada 36 orang deh, kalau 36 orang yang dibutuhin. Oke, aku daftar lah di situ, daftar set, kan berkas-berkas banyak tuh. Oke, aku sambil kerja di Julong, aku urus itu berkas. Jadi ya udah sambil sama-sama kerja, aku nggak lupain kerjaan aku juga di Julong. Aku proses semua yang di CPNS aku kerjain juga gitu. Udah berjalan, lolos administrasi kan, administrasi ya biasalah, IPK, terus surat-surat, ijazah dan lain sebagainya kan gitu kan ya. IPK jangan lupa tuh kalian juga perhatiin. Terus mau masuk yang kumlot atau umum tuh bisa juga. Aku sih ikut yang jalur umum gitu kan ya, karena kebetulan kampus aku akreditasinya nggak mencukupi untuk kumlot walaupun IPK aku di atas gitu. Terus lanjut tes SKD ya waktu yang pertama. Nah, tes SKD ini aku di mana ya? Bentar, aku lupa. Oh, tes SKD ini aku di Pusdiklat Kementerian Perdagangan di Sawangan Depok. Nah, itu tuh aku kebetulan banget juga di kantor itu aku sorry aku dapatnya di hari Minggu, jadi nggak perlu izin dari kantor. Padahal sebelumnya aku udah mempersiapkan nih skenario gimana caranya aku izin atau cuti kalau dapat di hari weekdays ya kan, namanya juga kerjaan kantor gitu kan, kita harus izin lah, nggak boleh maksudnya ya tetap aja lah sopan santun diutamain juga kan ya, sesuai sama prosedur. Nah, dapat banget nih aku di hari Minggu. Ya udah, akhirnya aku berangkat dari kos ke stasiun Kemayoran, lanjut pokoknya itu tuh aku berangkat sendiri, nggak ngerti di mananya, pokoknya sendiri aja naik kereta jam 7 pagi sampai di stasiun Depok sana, terus naik Gojek ke bersyukur banget sih saat ini tuh udah ada Gojek, Grab dan lain sebagainya yang ojol-ojol online itu sangat membantu gitu. Terus lanjut ke Pusdiklat, itu tuh aku emang dapetnya jam, kalau nggak salah sih sore ya, jam 1-an gitu. Cuma kan memang persiapan ya, kita harus datang itu jauh-jauh dari jam yang kita tes deh, supaya bisa lebih prepare di sananya, atau ya seenggaknya nggak mendadak atau mepet-mepet dari jam yang ditentuin gitu. Nah, sampailah kita di sana ya biasa ngobrol-ngobrol. Kalian juga tuh kalau misalnya lagi tes SKD atau apapun gitu, kalian coba ngobrol-ngobrol sama si peserta lainnya. Itu karena itu tuh bisa kayak ngebantu kita biar nggak grogi, biar kita juga punya banyak teman, kenalan, sharing-sharing. Nah, setelah itu lanjut aku masuk di jam pokoknya siang habis zuhur gitu. Itu aku belum makan, lapar banget. Tapi mau makan kayaknya kok aku takut. Ya aku tuh emang takutan gitu, maksudnya takut ntar tiba-tiba ada panggilan atau apa yang mendadak gitu, terus tiba-tiba aku lagi makan, nggak jadi deh. Ya udah aku tahan-tahan, emang aku bawa makanan gitu, cemilan. Nah, sebelumnya emang udah ya udah persiapan aja gitu, belajar. Nah, belajarnya ini kalian nungguin ya. Tes SKD itu banyak banget deh. Tapi nanti aku share ya di sini apa aja yang aku lakuin, terus gimana sih caranya itu tesnya lewat apa gitu kan, banyak kan ya. Nah, aku itu persiapannya tes SKD emang yang karena aku dari awalnya juga nggak terlalu, masih ibaratnya cuma 70% lah ya kemauan untuk menjadi PNS. Jadi ya udah kayak ogah-ogahan gitu. Jadi sampai roommate aku tuh kayak belajar katanya besok tes gitu kan. Emang aku belajar, tapi aku bukan yang
memfokuskan diri yang bener-bener 100% banget, karena aku memang pengalaman aku yang sebelum-sebelumnya karena kok susah banget ya, apalagi tuh kayak yang matematika hitung-hitungan gitu, ya ampun kalian pasti merasakan ya kan. Terus ya udah deh, aku belajar, emang aku tuh udah punya bukunya CPNS itu tuh dari SMA. Yang waktu aku ceritakan di awal tadi, Kemenkumham itu aku udah punya buku itu, aku udah belajar-belajar. Nah, terus aku buka lagi deh itu buku, aku buka lagi bukunya. Terserah kalian bisa deh cari di Gramet atau di toko buku manapun, itu pasti banyak banget buku latihan CPNS kan. Aku dulu tuh pilih buku yang CPNS dan untuk yang taruna-taruna gitu loh. Nah, itu tuh aku pakai buku itu untuk belajarnya karena di situ banyak banget kan latihan sama jawabannya. Terus aku download aplikasi di handphone. Di Play Store, harusnya sih di iOS juga ada ya. Nah, aku tuh download, nanti aku tampilin deh di sini apa yang aku download. Terus habis itu ya udah aku belajar, aku seenggaknya nih ya, aku udah maksudnya otak aku tuh nggak mati-mati banget untuk pelajaran itu gitu loh, untuk tes soal-soal itu. Jadi aku ya udah belajar, terus kayak TWK, terus apalagi sih itu kebangsaan, terus yang umum, TIU, sama satunya apa ya? Pokoknya yang kepribadian ya kalau nggak salah. Terus belajar lah itu, aku belajar oh yaudah sambil ya udah Bismillah berdoa, fokusin tujuannya, niatnya kalian gimana ya kan, doa, minta izin, minta restu sama orang tua, sama calon suami atau calon istri supaya bisa doain biar bisa dapet restunya gitu sih untuk mempermudah. Nah, pengalaman aku selama 3 kali ikut tes CPNS yang waktu aku kuliah dulu, itu aku selalu gagal di SKD. Gagal. Susah banget, dah. Susah, gitu. Apalagi tuh matematika. Aduh, susah banget, aku nggak ngerti. Nah, terus tes kemarin yang CPNS di Kemendak itu, Pusdiklat Kemendak di Sawangan, SKD yang pertama, ya ampun, aku beruntung banget, alhamdulillah. Memang ya Allah, itu doa, kalian harus banyak doa supaya bisa dimudahkan itu ya, kuncinya. Itu bener-bener soalnya nggak terlalu sulit yang soal-soal sebelumnya, gampang. Terus aku nggak dapat aritmatika yang terlalu sulit atau gimana hitung-hitungannya, aku bisa hitung-hitung gitu-gitu, dan kayak ibaratnya ya udah mudah aja gitu, aku alhamdulillah ngelewatinnya. Nah, habis itu nungguin kan, banyak banget tuh yang nungguin keluar apa skornya berapa karena langsung keluar kan. Aku langsung pulang, kebetulan udah sore banget tuh, aku belum makan seharian. Terus ya udah aku lihat, aku kan dicatat tuh, kita langsung keluar setelah tes CAT, keluar hasilnya, skornya berapa di PC-nya, kalian catat tuh kan, pasti dikasih oret-oretan. Nah, catat aja di situ untuk sebagai pengingat. Dicatat, terus pas cerita keluar ngobrol-ngobrol sama peserta lain, ternyata aku juga baru tahu ada Telegram yang untuk sharing terkait seleksi CPNS ini. Nah, kebetulan aku memang udah punya Telegram, jadi ya udah aku langsung mintain apa aja pokoknya apa cerita-cerita deh itu sama si peserta lainnya. Terus ya udah aku akhirnya agak join di situ. Ternyata banyak banget, ya ampun, aku selama ini kemana aja nggak pakai dan nggak memanfaatkan sarana itu gitu loh. Kalian harus cobain deh, itu banyak. Nanti aku cobain share ya apa aja yang aku taunya sih cuma dari Kemendak ya. Kalau yang di instansi lain coba kalian tanya-tanya atau di admin Twitter atau medsosnya instansi kalian yang tuju. Nah, terus aku alhamdulillah aku udah passing grade gitu loh, lolos passing grade. Tapi kan masih bakalan berurutan apa sih, kayak TWK-nya berapa, TIU-nya berapa, dan lain sebagainya, sampai semuanya pesertanya selesai kan. Yang penting aku udah lulus passing grade gitu. Terus udah balik tuh aku pakai kereta lagi bareng sama teman. Udah gitu lanjut,
harusnya habis itu SKB, cuma kepotong sama pandemi. Jadi tuh kayak molornya panjang banget. Nah, aku tuh emang udah ya udahlah ya. Kalau memang rezekiku bismillah aja, kalau memang bukan ya udah, karena emang rencananya tuh aku mau resign dari si kerjaan di Julong, terus setelah nikah tuh emang mau ngikut aja sama suami gitu. Terus udah diskusi sama keluarga juga gimana-gimananya. Nah, lanjut ke SKB, lanjut ke video besok lagi. Oke, nanti aku share semua deh yang aku ikutin, link-linknya, dan lain sebagainya. Nanti aku bakalan share ya di video ini. Maksud aku di keterangan video ini gitu. Semangat kalian. Oh ya, jangan lupa, kalau yang mau ikutan tes CPNS, kalian harus sesuaiin sama, yang diperhatiin tuh yang pertama, jurusan kalian. Nah, jurusan kalian itu harus sesuai sama yang dibutuhkan lowongannya apa aja. Harus sesuai, kayak aku HI. Oh, aku ya udah sesuai aja di Kemendak ada lowongan jurusan HI. Ya udah. Terus IPK. Sekarang itu kayaknya minimal 3 deh kalau di Kemendak, minimal 3,0 gitu kan. Lanjut kayak tujuannya kalian gitu loh, niatnya awal di dalam hati kalian sini tuh mau masuk CPNS, kenapa? Tanda tanya, hayo. Kalian harus fokusin tujuan, niatan kalian, itu di awal sambil minta restu, doa, restu, terus lanjut berdoa, ibadah, sedekah, puasa, pokoknya semuanya deh kalian jalanin, ya hitung-hitung kayak meningkatkan ibadah kalian untuk mengikuti CPNS ini dengan baik, berjalan lancar, sukses, mulus, sesuai dengan harapan kalian. Gitu sih paling. Terus sama belajar-belajar, jangan, kalau aku sih ya, aku nggak terlalu memforsir diri sendiri, karena memang ya udah, aku emang belajar, tapi aku nggak forsir diri sendiri sampai sakit. Aku nggak mau itu. Nanti saat waktunya seleksi, waktunya kita tes malah kita sakit kan, jadi ya udah gagal dong, ya kan. Kalian harus tetap fokus tujuan, niat, rencana awal bagaimana, sambil mencari-cari jalan yang benar, maksudnya sambil fokus lah ya ibaratnya ke satu ini. Terus mungkin jangan satu doang, tapi cari juga yang lain sebagai ya salah kayak cadangan. Terus oh ya, tetapkan hati, kalau memang nggak lolos, nggak gagal, itu ya udah, emang berarti ini bukan rezeki aku. Jangan malah makin drop say, jangan, tapi harus tetap semangat. Oh, berarti bukan rezekiku, nanti semoga aja rezeki aku berarti ada di tempat lain, atau oh ini berarti rezeki untuk orang lain dulu, gitu sih. Jangan yang terlalu diambil pusing banget sampai stres gitu. Ya aku tahu pasti kalian stres, karena aku udah pernah. Tapi ya jangan banget, jangan, tetap aja kuat, tambah gitu sih. Kayak paling gitu aja. Nanti kalau ada tambahan-tambahan ya aku kabarin deh ya di keterangan video ini, atau kalian mau sharing-sharing, tanya-tanya, boleh banget. Kalian bisa di komen atau di ya DM di medsos aku, oke? Good luck guys, good luck. Semoga bismillah kalian berhasil lolos, berhasil mencapai tujuan, mencapai cita-cita, dan juga membahagiakan orang-orang dan juga diri sendiri. Jangan lupa tetap bersyukur. Oke. Bye-bye. See you next video. Bye.